Dalam dunia mode yang penuh warna dan inovasi, terdapat suatu keberanian yang tak terbantahkan dalam memecahkan batas-batas yang dipersepsikan. Mereka yang berani mengekspresikan diri melalui pakaian seringkali menemukan jalan mereka ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan karya seni dan keanggunan yang tak tertandingi. Namun di tengah gemerlapnya industri fashion, terdapat sebuah merek yang menonjol dengan keberanian eksperimentalnya dan visi yang menantang. Salah satunya brand yang satu ini, yang berani menantang norma-norma mode dengan setiap koleksi yang mereka tampilkan. Salah satunya dengan fashion show-nya di mana para modelnya dilempari sampah. Namun kenapa hal seabsurd ini bisa terjadi? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Di tahun 2008, setelah mendirikan merek-merek fashion ternama seperti Cheap Monday, Weekday, dan Monkey, lalu menjualnya kepada grup H&M, pasangan suami istri asal Swedia Linda dan Adam Freeberg memutuskan untuk tidak bersentuhan lagi dengan dunia mode alias berhenti. Mereka berdua lantas pindah ke luar negeri bersama anak-anaknya dan kota Florence di Italia dipilih sebagai destinasi mereka untuk menetap serta membuka lembaran baru. Pada suatu waktu senggang, usai mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, Linda dan Adam berkeliling dan menjelajahi lingkungan sekitar. Kemudian mereka menemukan bahwa di Florence terdapat gudang kain yang berisi stok tidak terpakai dari brand-brand mewah seperti Bottega Veneta atau Burberry. Naluri seorang desainer memang tidak bisa dibohongi saat itu. Linda kemudian berpikir, jika ia sanggup mengolah kain-kain yang tak terpakai tersebut dan menjadikannya sebuah produk dengan sentuhannya sendiri, hal itu bisa menciptakan konsep yang menarik untuk dijual. Berangkat dari kejadian itu, kreativitas kedua pasangan tersebut kembali muncul dan jari-jari mereka juga gatal ingin membuat sesuatu yang baru. Usai saling bertukar ide serta menentukan konsep seperti apa yang akan dibuat, Linda dan Adam memutuskan untuk mendirikan brand Avavav di tahun 2017 di Florence. Yang unik adalah Linda tidak ingin menerapkan metode pengerjaan seperti di brand-brand sebelumnya yang selalu mengedepankan jumlah produksi besar atau mementingkan kuantiti. Avavav ia buat dengan metode berbeda, yaitu memproduksi kain dalam jumlah kecil dijahit dari kain-kain sisa yang ia temui sebelumnya, sehingga membuat setiap busana menjadi lebih unik namun juga tidak memerlukan produksi baru. Dengan cara ini, mereka dapat meminimalisir limbah dan menjaga jumlah limbah tetap rendah. Avavav adalah bukti bahwa fashion bisa menjadi keren namun juga ramah lingkungan pada saat yang bersamaan. Merek tersebut juga berkomitmen pada konsep kualitas daripada kuantitas, memastikan bahwa semua yang mereka jual dibuat untuk tahan lama. Dalam koleksi pertama keluaran Avavav pada pertengahan tahun 2017, Linda yang bertindak sebagai creative director meluncurkan beberapa item atasan yang dikhususkan untuk wanita seperti blazer, jaket, kemeja, dan dress. Ia membuat koleksi tersebut seanggun mungkin dengan desain yang minimalis dan khas Skandinavia yang mudah dipakai serta dicampur dengan gaya elegan ala Italia. Hal tersebut membuat koleksi Linda disambut dengan baik di fashion scene Italia. Singkat cerita, setelah mengalami jatuh bangun, pada akhir tahun 2018, Linda memutuskan untuk mundur dari kursi Creative Director Avavav dan lebih memilih untuk fokus mengurusi keluarga. Akhirnya, brand tersebut pun meredup dan tidak mengeluarkan rilisan apapun. Namun pada tahun 2020, desainer berbakat asal Swedia, Beat Karlsson, mengambil alih kursi Creative Director Avavav yang sedang lowong dan kemudian langsung membuat brand tersebut mencuri perhatian fashion scene dengan karya spektakulernya di tahun 2021. Dan di titik inilah konsep fashion show serta fashion yang unik dari Avavav dimulai. Wanita kelahiran tahun 1995 itu merilis sebuah sepatu monster estetik sekaligus menjadi koleksi debutnya sebagai creative director untuk Avavav. Karlsson yang juga seorang desainer merek pakaian pria Pierre Moss memberi nama rilisannya dengan Bloody dan Slimy Fit. Dalam prosesnya, Karlsson memanfaatkan bahan-bahan dari kain tidak terpakai yang bersumber di Florence dan kemudian diberi lapisan permukaan silikon. Koleksi sepatu monster tersebut juga memberi pesan bahwa sampai saat ini industri mode masih menyumbang limbah bahan mentah yang berlebihan. Meski menuai pro dan kontra, nyatanya sepatu tersebut umumnya diterima dengan baik oleh banyak kalangan. Di tahun 2022, Avavav meluncurkan koleksi untuk musim Spring Summer di Paris Fashion Week tanggal 23 September yang sebelumnya sangat dinanti-nanti oleh para pecinta fashion maupun kritikus. Kali ini Karlsson terinspirasi oleh dunia bawah laut, menciptakan siluet organik dengan motif dan kain yang menyerupai karang dan ia namai Underwater Harmony. Dalam koleksi ini, Avavav menampilkan dua versi gaun besar dan bulat seperti tanaman yang mengingatkan pada ganggang, motif warna-warni dan kemeja tembus pandang yang terbuat dari bahan kain tipis. Tentu saja sepatunya adalah kaki jari yang begitu terkenal. Kali ini Karlsson juga menggunakan siluet seperti kaki bebek. Setelah sukses menggembarkan jagat mode dengan dua konsep fashion show nyentriknya, tim Avavav telah mempersiapkan diri untuk koleksi musim berikutnya. Dan di tahun 2023, brand tersebut mengadakan fashion show yang sangat unik untuk koleksi musim Spring Summer di Milan Fashion Week pada tanggal 24 September dengan tema yang sangat
sangat kreatif. Dalam pagelaran tersebut, para pengunjung maupun kritikus bisa melihat semua modelnya tersandung dan gampang jatuh, hingga aksesoris yang dipakai oleh para model mendadak rusak, copot, serta terlepas dari tubuh sang model. Bahkan di akhir fashion show, papan sekat pembatas antara panggung dan ruang ganti pun mendadak jatuh. Sontak pengunjung pun kaget, namun tetap kagum dan mengapresiasi karya ini. Tentunya konsep-konsep seperti itu memiliki arti mendalam dan bukan tidak sengaja dibuat oleh Afafaf. Model-model yang berjatuhan waktu catwalk sebenarnya menyindir orang-orang yang ingin terlihat kaya, tapi ternyata hanyalah kekayaan palsu semata yang mereka punya. Carlson ingin membuat parodi yang menunjukkan kedangkalan mode busana, di mana banyak kekayaan palsu tetapi beresiko jatuh. Menurutnya, orang yang ingin tampak kaya adalah mereka yang mengenakan hal-hal yang memediasi kekayaan. Cara Carlson dalam penyampaian pesan tersebut sukses mengundang banyak pujian di media sosial. Seperti ditulis oleh akun official Afafaf di salah satu unggahannya, "Fake it till you break it," alias berpura-puralah terus sampai kamu berhasil. Masih di tahun yang sama, Afafaf lagi-lagi mengusung tema yang tidak biasa dalam peragaan busananya. Mengusung tema chaos atau kekacauan di atas runway Milan Fashion Week Spring Summer 2024 pada tanggal 24 September, konsep ini pun sukses menarik perhatian para pecinta fashion. Sang creative director, Beth Carlson, memamerkan rancangan ciamiknya untuk musim mode Spring Summer 2024 ini. Dengan slogan "No time to design, no time to explain", runway tersebut menampilkan beberapa model yang mengenakan busana berantakan dan seadanya. Ada model yang melenggang sambil berkata kotor, ada yang cemberut, ada yang memasuki runway dengan berlari terbirit-birit, ada juga yang melenggang di runway sembari memakai baju. Busana-busana dalam koleksi bertema No Time to Design ini dihiasi dengan berbagai quotes yang seakan penuh kontemplasi dan kecemasan, seperti tulisan "Wrong side", "At back", hingga "No time to design". Koleksi ini dipenuhi dengan busana streetwear dan edgy, dengan ciri khas siluet yang longgar dan nyaman. Koleksi-koleksi tersebut rupanya cerminan dari seluruh amarah dan kecemasan yang dirasakan Carlson. Di awal kepemimpinannya di Afafaf, ia harus melewati berbagai rapat dan negosiasi kontrak dengan pengacara. Segala urusan bisnis yang membingungkan tersebut membuat wanita lulusan Parsons School of Design New York, Amerika Serikat ini kehilangan banyak waktu untuk merancang busana dan mempelajari banyak hal. Itulah kenapa Carlson melahirkan konsep yang unik dan personal ini. Ia ingin brand garapannya tersebut memiliki suara sendiri dan sewajarnya memiliki hal-hal sendiri untuk diungkapkan. Ia merasakan tekanan untuk menjadi lantang di industri mode. Dengan hal semacam itu, Carlson menganggap ada tren umum di industri fashion saat ini, di mana brand-brand seharusnya lantang. Dan menurutnya, itu bisa menjadi menyakitkan serta cukup putus asa ketika tidak ada makna mendalam di baliknya. Setelah menuai kesuksesan pada gelaran fashion show sebelumnya, kali ini Afafaf memilih konsep kontroversi di Milan Fashion Week 2024 Fall Winter, di mana mereka menghadirkan runway yang dipenuhi sampah hingga aksi seseorang melempari model dengan plastik kresek. Tak pelak, hal tersebut mengundang kontroversi dan langsung menjadi bahan omongan. Di pertunjukan yang berlangsung pada tanggal 25 Februari lalu itu, para tamu diberikan sarung tangan saat memasuki ruang fashion show. Selain itu, para tamu juga diberi ember berisi sampah untuk dilempar ke para model saat mereka lewat. Model-model tersebut kemudian dilempari kulit pisang, botol air, cangkir kopi, dan sampah sebagai metafora yang mencerminkan komentar negatif atau kritik yang pernah diterima oleh Afafaf di media sosial. Lewat pertunjukan tersebut, Carlson ingin menunjukkan rasa kejujuran yang jarang terlihat di peragaan busana pekan mode. Menurutnya, koleksi yang ia tampilkan di fashion show tersebut merupakan koleksi favoritnya yang menghadirkan gaun tipis, kemeja berkerah besar, sepatu bot berujung 4 khas merek tersebut, dan kolaborasi baru Ispak. Fashion show yang digagas oleh Carlson rupanya menonjolkan cara bagi merek untuk menyampaikan bahwa mereka tidak takut untuk menghadapi kritik dan menanggapinya dengan cara yang mencolok dan menarik perhatian. Carlson menilai perilaku di dunia online masih cukup primitif. Banyak orang bertindak dengan cara yang sangat berlebihan, sehingga dirinya terinspirasi oleh para pecinta dan pembenci dari Afafaf. Carlson juga sengaja dalam acara pergerakan busananya itu menghadirkan kebencian online dalam ruang fisik. Ia berharap dengan melakukan hal itu, kebencian itu tidak akan pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Terlepas kritikan yang datang, ada juga yang mengapresiasi ide dari pertunjukan itu. Melalui konsep fashion show yang unik dan kontroversial ini, Afafaf mendedikasikan dirinya untuk mengeksplorasi batasan-batasan tradisional dalam dunia mode. Merek ini berani mengambil resiko untuk mempertanyakan norma-norma yang ada, menciptakan karya yang provokatif, dan menghadirkan pandangan yang segar tentang keindahan dan inovasi. Melalui pendekatan kreatif yang berani ini, mereka bukan hanya sekedar merek mode, tetapi juga sebuah wadah untuk ekspresi, inspirasi, dan perdebatan dalam industri fashion. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.